Ada bab dalam hidup yang tidak diberi nama. Kamu menjalaninya, kamu merasakannya, kamu terluka karenanya, tapi kamu tidak tahu apa artinya. Dan selama itu berlangsung, kamu terus berjalan seperti orang yang tahu arah, padahal tidak. Kamu hanya tidak berhenti. Lalu satu malam, kamu duduk diam, dan kamu sadar, hidupku tidak salah jalan. Aku hanya belum sampai di titik yang akan menjelaskan semuanya. Itulah saat di mana kamu mulai paham. Mungkin Allah tidak pernah meminta kita untuk mengerti sekarang, tapi hanya meminta satu hal, hadir. Hadir dalam luka, hadir dalam bingung, hadir dalam sunyi. Karena jawaban tidak selalu datang lebih dulu, tapi kesetiaan pada perjalananlah yang menyelamatkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jendela Filsafat, tempat di mana kita tidak sedang mencari tahu, tapi sedang belajar untuk tidak lari. Karena kadang, hanya dengan bertahan, kamu sedang menyusun bab paling jujur dari hidupmu, meski kamu belum tahu judulnya. Jika suatu saat kamu lupa arah, atau kamu kehilangan suara untuk menjelaskan hidupmu, kembali saja ke video ini. Dan bila menurutmu suara ini juga bisa menenangkan orang lain, bantu hantarkan pada mereka. Bukan karena video ini penting, tapi karena mungkin hatinya sedang minta dijemput. Kamu tidak diminta mengerti sekarang, tapi diminta bertahan sampai Allah menunjukkan maknanya. Ada momen dalam hidup di mana kamu sudah melakukan semuanya yang kamu tahu. Kamu sudah berdoa, kamu sudah bertahan, kamu sudah ikhlas semampumu, tapi tetap saja arah hidup ini terasa kabur, tak jelas. Kamu bangun pagi, tapi tidak tahu kenapa. Kamu bekerja, tapi tidak tahu untuk apa. Kamu terus hidup, tapi hatimu seperti berjalan tanpa cahaya. Dan pada akhirnya, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah salah langkah? Kenapa semuanya seperti ini? Apa aku sedang dihukum? Atau aku memang tidak layak untuk bahagia? Tapi sahabatku, pernahkah kamu mempertimbangkan kemungkinan ini? Bahwa mungkin kamu tidak sedang disesatkan, tapi kamu sedang dibentuk oleh Allah dengan cara yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Hidup tidak selalu datang dengan petunjuk arah, dan Allah tidak selalu menjelaskan semua hal di awal. Ada hal-hal yang hanya akan masuk akal ketika kamu sampai. Ada bab-bab dalam hidupmu yang tidak bisa kamu pahami di halaman pertama. Karena Allah tidak sedang mengajarimu lewat pengetahuan. Dia sedang mengajarimu lewat perjalanan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini bukan hanya tentang ruh, tapi juga tentang segala hal yang Allah simpan sebagai rahasia, termasuk takdirmu, termasuk jalan hidupmu. Kamu ingin tahu kenapa dia pergi, kenapa semua usahamu gagal, kenapa kamu tidak pernah dimengerti. Tapi Allah tahu, jika kamu tahu semua itu sekarang, mungkin kamu tidak akan sanggup. Mungkin kamu akan berhenti di tengah jalan. Karena itu, Dia tidak memberi jawaban, tapi memberi kamu satu hal yang jauh lebih kuat, iman. Dan iman itu bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang tetap melangkah meski kamu tidak tahu kemana jalan ini akan membawamu. Iman itu bukan tentang menjawab semua pertanyaan, tapi tentang berani hidup meski kamu tidak mengerti apa-apa. Sahabatku, kalau hari ini kamu merasa tidak kuat, tidak paham, tidak tahu harus bagaimana lagi, tenang. Kamu tidak sedang gagal. Kamu hanya sedang belajar untuk bertahan di bawah cahaya yang belum muncul. Dan kadang, itulah bagian tersulit dari iman. Bukan tentang sabar dalam menunggu jawaban, tapi sabar dalam menjalani hidup yang belum kamu mengerti. Allah juga berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Lihatlah,
Bahkan Allah sendiri mengatakan bahwa kamu tidak tahu. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena pengetahuanmu belum sampai, hikmahnya belum turun, dan waktunya belum tiba. Kamu tidak salah, kamu hanya belum sampai. Dan satu hari nanti, sahabat, kamu akan menoleh ke belakang. Kamu akan lihat semua kepingan luka, kecewa, bingung yang pernah kamu alami. Dan kamu akan menangis. Bukan karena semuanya menyakitkan, tapi karena semuanya akhirnya masuk akal. Semua akhirnya terhubung. Tapi sekarang, karena kamu belum tahu, cukup jalani. Cukup hidup satu hari lagi. Cukup melangkah sedikit lagi. Cukup bertahan, meski kamu tidak tahu apa-apa. Karena mungkin Allah tidak ingin kamu mengerti sekarang. Mungkin Dia hanya ingin kamu percaya dulu, sebelum Dia bukakan makna yang akan membuatmu sujud dalam haru. Jika kamu merasa sunyi hari ini, tidak apa-apa. Karena dalam sunyi itu, Allah sedang membentukmu untuk menerima sesuatu yang belum bisa kamu mengerti dengan pikiran, tapi bisa kamu peluk nanti dengan hati. Kamu tidak salah jalan, kamu hanya sedang melewati bab yang belum punya judul. Sahabat, kadang kamu merasa tersesat, padahal kamu sebenarnya hanya belum selesai berjalan. Kamu merasa hidupmu berantakan, padahal Allah belum membuka bab yang menjelaskan semuanya. Tidak semua cerita dimulai dengan pengertian. Ada bagian hidup yang terasa seperti kegelapan, bukan karena kamu salah jalan, tapi karena bab itu memang belum sampai ke titik cahaya. Pernahkah kamu membaca sebuah buku, dan pada halaman-halaman awalnya kamu kebingungan? Tokohnya belum jelas, ceritanya belum terhubung, tapi kamu terus membaca, sampai tiba-tiba semuanya mulai menyatu. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin sekarang kamu sedang berada di halaman yang masih gelap, masih belum ada judulnya, belum ada maknanya, tapi itu tidak berarti kamu salah buku. Kamu hanya belum sampai di bagian yang akan membuatmu berkata, ternyata, semua ini sedang menuju ke sesuatu. Kadang kita terlalu cepat menghakimi hidup sendiri. Hanya karena sekarang terasa berat, kita pikir Allah sedang menjauh. Hanya karena doa belum dijawab, kita pikir kita sudah tak layak. Padahal bisa jadi, Allah sedang membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini bukan ayat tentang larangan atau hukum. Ini ayat tentang cara Allah bekerja secara diam-diam. Bahwa apa yang kamu anggap tak masuk akal sekarang, bisa jadi adalah jalan yang sedang dibersihkan untuk hatimu, bukan untuk egomu. Sahabat, pernahkah kamu mengalami ini? Kamu kehilangan seseorang, lalu setelah waktu berjalan, kamu bersyukur kamu tidak bersamanya. Kamu gagal di satu rencana, lalu beberapa tahun kemudian kamu sadar, kalau itu berhasil, aku tidak akan sampai di sini. Itulah mengapa kamu tidak boleh menilai hidupmu dari satu momen. Kamu sedang melewati rangkaian, bukan potongan. Kamu tidak salah jalan. Kamu hanya belum tahu kemana Allah sedang membawamu. Dan mungkin, kamu belum diberi judul di bab ini. Karena Allah ingin kamu hidup dulu. Baru nanti kamu mengerti kenapa semuanya harus terasa sepi sekarang. Jadi, jangan buru-buru menyimpulkan. Kalau hidupmu terasa sepi, bisa jadi kamu sedang dituntun masuk ke babak yang lebih hening. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyapamu secara pribadi. Dan saat nanti kamu melihat kembali ke semua langkah ini, kamu akan menangis. Bukan karena jalannya salah, tapi karena ternyata Allah menulis semua ini dengan sangat rapi. Hanya saja kamu membacanya terlalu cepat. Sahabat, kalau hari ini kamu sedang di titik bingung, sedang tak tahu kenapa kamu harus melewati semua ini, aku ingin kamu tahu, kamu sedang berada dalam bagian yang penting. Hanya saja, babnya belum diberi judul, karena Allah ingin kamu mengalaminya dulu, bukan sekadar memahaminya. Dan ketika waktunya tiba, semua akan masuk akal, semua akan terasa layak, semua akan membentuk makna yang bahkan tak bisa kamu lukiskan dengan kata. Ada luka yang tidak diberi penjelasan karena Allah sedang mengubahnya
jadi pintu pemahaman. Ada luka yang tak bisa kamu jelaskan, bukan karena kamu tak cukup pintar, tapi karena memang tidak ada kata yang mampu menggambarkannya. Rasa kehilangan yang datang tiba-tiba. Rasa kecewa karena dikhianati justru oleh orang yang kamu percaya. Atau rasa lelah karena kamu sudah mencoba segalanya. Tapi tetap saja gagal, tetap saja sendiri, tetap saja kosong. Dan kamu pun duduk sendiri, bukan karena ingin sendiri, tapi karena tidak ada satupun yang bisa benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu mencoba menceritakannya, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Kamu menuliskannya, tapi akhirnya kamu hapus sendiri. Dan kamu menangis, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tidak tahu lagi kepada siapa kamu harus menjelaskan semua ini. Tapi sahabatku, bagaimana jika aku katakan bahwa mungkin memang tidak semua luka harus dijelaskan? Bagaimana jika aku katakan bahwa tidak semua pertanyaan harus dijawab, karena beberapa luka diciptakan bukan untuk kamu pahami sekarang, tapi untuk kamu alami, dan baru nanti kamu akan tahu maknanya sendiri. Mungkin luka itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk menjadi pintu. Pintu menuju versi dirimu yang lebih jujur, lebih rendah hati, lebih tahu bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada luka yang sebenarnya adalah pelatihan jiwa, bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menundukkanmu, agar kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri dan mulai menyerahkan semuanya pada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini sering ditafsirkan dengan rasa takut, tapi lihat bagian akhirnya, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya, bahkan dalam luka yang kamu alami, ada ampunan yang Allah sembunyikan, ada pembersihan yang tidak kamu sadari, ada peringatan yang tidak disuarakan dengan marah, tapi disampaikan dengan halus melalui patah hati dan jalan buntu. Kadang, Allah tidak berkata, "Kamu salah," tapi Dia cukup membuat sesuatu yang kamu kejar, berhenti, menghilang, atau tak pernah sampai. Karena jika kamu terus mendapatkannya, kamu akan kehilangan jiwamu sendiri. Maka luka itu bukan kutukan, tapi sinyal bahwa kamu sedang diajak berpaling, diarahkan, diluruskan, bahkan diselamatkan. Tapi karena kita terlalu sibuk mengerti, kita lupa untuk menerima. Karena kita terlalu ingin menjelaskan semuanya, kita lupa bahwa beberapa luka adalah bahasa Allah yang hanya bisa dipahami dengan air mata. Sahabatku, kamu tidak perlu memaksa dirimu paham sekarang. Karena beberapa pemahaman datang bukan dari kepala, tapi dari hati yang perlahan mulai mereda. Dan kamu akan sampai di titik itu, titik di mana kamu tidak lagi sibuk bertanya, tapi kamu mulai merangkul semua luka yang pernah membuatmu jatuh, karena kamu tahu, semua itu yang akhirnya membawamu pulang. Mungkin kamu belum bisa memaafkan, mungkin kamu belum bisa menjelaskan, tapi kamu bisa diam, kamu bisa berdoa, dan kamu bisa membiarkan luka itu tetap terbuka sebentar, sampai Allah sendiri yang menutupnya, dengan tenang, dengan penuh kasih. Dan saat itu terjadi, kamu akan menangis. Bukan karena lukanya terasa sakit, tapi karena akhirnya kamu mengerti. Ternyata, Allah tidak ingin aku mengerti saat itu. Dia hanya ingin aku bertahan, sampai Dia sendiri yang menjadikan luka ini sebagai pintu menuju pemahaman. Dan itulah yang akan menyembuhkanmu. Bukan karena kamu akhirnya tahu jawabannya, tapi karena kamu akhirnya yakin bahwa Allah selalu ada di balik pertanyaan yang tidak pernah kamu mengerti. Mungkin kamu merasa ditunda, padahal kamu sedang diajari makna menunggu tanpa harapan dunia. Sahabat, ada rasa yang lebih menyakitkan dari gagal, yaitu ditunda. Kamu sudah berdoa, kamu sudah berusaha, kamu sudah mencoba untuk tidak berharap pada manusia, tapi tetap saja tidak ada yang datang, tidak ada yang berubah.
kamu menunggu sesuatu, apapun itu, jawaban, pekerjaan, cinta yang layak, hidup yang kamu rasa pantas kamu jalani. Tapi yang datang justru adalah penundaan demi penundaan yang melelahkan. Seakan Allah membiarkanmu berdiri di ambang pintu yang tidak pernah terbuka. Dan kamu mulai bertanya dengan suara yang nyaris putus, "Kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah cukup sabar? Bukankah aku sudah cukup mengalah, cukup berusaha, cukup percaya?" Tapi sahabatku, bagaimana jika penundaan itu bukan bentuk penolakan? Bagaimana jika Allah tidak sedang menyiksamu, tapi sedang mendidikmu, agar kamu tahu bahwa tidak semua yang kamu inginkan adalah yang kamu butuhkan? Bagaimana jika Allah sebenarnya sedang memisahkanmu dari sesuatu yang kamu pikir adalah takdirmu, padahal jika kamu menerimanya, kamu akan kehilangan dirimu sendiri? Kamu mungkin merasa seperti sedang berdiri di ruang tunggu yang gelap, tapi kamu tidak tahu bahwa di ruang itu, Allah sedang membentukmu, menyempurnakan sabarmu, menjernihkan doamu, dan menyucikan niatmu. Agar nanti, saat sesuatu itu datang, kamu tidak menerimanya karena dunia, tapi karena cinta, karena keikhlasan, karena kamu sudah tidak butuh apa-apa lagi selain ridha-Nya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Aku akan perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu mintaku menyegerakannya." Lihatlah bagaimana Allah mengenal kita lebih dalam dari diri kita sendiri. Kita tergesa-gesa, kita ingin semuanya cepat, cepat tenang, cepat selesai, cepat bahagia. Tapi Allah dengan kelembutannya berkata, "Aku akan menunjukkan semuanya, tapi jangan kamu paksa aku untuk menyegerakannya." Karena penundaan itu bisa jadi bentuk perlindungan, agar kamu tidak terjebak dalam sesuatu yang belum waktunya, atau lebih dalam lagi, agar kamu tidak menuhankan apa yang kamu minta. Sahabat, kadang Allah tidak memberi karena kamu belum sanggup menerima. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena jika itu datang sekarang, kamu akan menyangka bahwa dunia adalah tempat pulang. Dan Allah tidak mau kamu lupa bahwa tujuan akhir dari semua penantian adalah kembali kepadanya, bukan kembali kepada dunia. Maka Dia menunda, agar kamu belajar mencintainya dulu sebelum mencintai jawabannya. Agar kamu belajar menundukkan harapan, bukan menghapusnya, tapi mengalihkannya dari dunia ke surga, dari manusia ke Allah. Sampai akhirnya kamu bisa duduk diam dan berkata, "Ya Allah, aku masih menunggu, tapi aku sudah tidak gelisah lagi, karena yang aku cari sebenarnya adalah Engkau." Dan di titik itu, penantianmu bukan lagi tentang hasil, tapi tentang menjadi seseorang yang tetap hidup, tetap berdoa, dan tetap hadir, meski pintu belum dibuka. Karena bisa jadi, yang sedang Allah perhatikan, bukan doa yang kamu panjatkan, tapi siapa kamu saat menunggu itu tak juga dikabulkan. Boleh jadi, dalam menunggu itulah, Allah sedang menghapus dosa-dosamu. Boleh jadi, dalam sunyi itu, Allah sedang menjadikan hatimu lebih halus, lebih lapang, lebih dewasa. Boleh jadi, dalam sepinya ruang tunggu itu, kamu sedang diperkenalkan kepada Allah dengan cara yang paling lembut, tanpa hadiah, tanpa jawaban, hanya dengan hadirnya. Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan mengerti, penundaan bukan berarti kamu dilupakan. Penundaan adalah cara Allah memastikan bahwa kamu benar-benar siap untuk menerima bukan hanya hadiahnya, tapi juga kehadirannya. Sahabat, jika engkau lelah menunggu, ingatlah, penantianmu tidak sia-sia. Kamu hanya sedang dilatih, agar nanti, saat semua itu datang, kamu tak lagi bergantung pada dunia. Tapi kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Sudah utuh, sudah cukup. Karena yang kamu tunggu, bukan sekadar jawaban, tapi Dia yang menciptakan semua tanya. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu, Allah tidak pernah menunda untuk menyakitimu. Dia hanya sedang menahan sesuatu, agar kamu kembali dan menengadah
dan berkata dalam diam, "Cukup Engkau saja yang aku tunggu, ya Allah." Ketika semua rasa tak masuk akal, itulah waktunya hati belajar berdoa tanpa kata-kata. Sahabat, ada waktu dalam hidup yang terlalu sunyi untuk dijelaskan, terlalu gelap untuk dimengerti. Kamu menatap hidupmu sendiri dan tidak tahu apa yang sedang kamu jalani. Kamu masih bekerja, tapi kehilangan semangat. Masih tersenyum, tapi tidak benar-benar bahagia. Masih berjalan, tapi seperti tanpa tujuan. Dan doa pun terasa asing. Bukan karena kamu berhenti percaya, tapi karena kamu tidak tahu lagi harus meminta apa. Sampai akhirnya kamu duduk diam, dalam hening yang tidak bisa kau pahami. Dan disitulah, tanpa sadar, hatimu mulai berbicara kepada Tuhan. Tanpa suara, tanpa susunan kalimat, tanpa permintaan. Itu bukan tanda kamu menyerah. Itu tanda bahwa kamu sedang berada di titik terdalam dari kejujuran. Karena di sanalah doa paling jujur dilahirkan. Bukan dari mulut, tapi dari hati yang tak lagi mampu menjelaskan lukanya. Ada sebuah kisah dari seorang sufi besar, Ibrahim bin Adham. Suatu malam, ia melewati sebuah masjid di Damaskus. Di dalamnya, ada seorang laki-laki yang sedang bersujud, berulang-ulang membaca satu kalimat. "Ya Allah, aku tidak pantas meminta apapun, tapi aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau." Ibrahim bin Adham diam. Ia tak ingin mengganggu, tapi lelaki itu terus menangis dalam sujudnya. Tak ada daftar permintaan, tak ada harapan dunia, hanya satu pengakuan, bahwa dia tidak tahu harus berkata apa lagi, kecuali bahwa dia sudah tidak punya siapa-siapa. Ketika lelaki itu bangkit dari sujudnya dan bersandar ke tiang masjid, Ibrahim mendekatinya dan bertanya pelan, "Kenapa engkau tidak berdoa seperti biasanya? Bukankah Allah senang diminta?" Lelaki itu menjawab, "Dulu aku berdoa dengan banyak kata, tapi setelah aku kehilangan segalanya, aku sadar, yang aku butuhkan bukan jawaban, tapi kehadirannya." Sahabat, pernahkah kamu sampai di titik itu? Titik di mana kamu tak bisa lagi mengatur doa-doamu. Bukan karena kamu berhenti berharap, tapi karena kamu sudah terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya kepada dunia, dan bahkan kepada Tuhanmu sendiri. Dan anehnya, di titik itu, kamu justru merasa lebih dekat, lebih jujur, lebih utuh. Karena kamu tidak sedang mencoba menyenangkan Tuhan dengan daftar panjang harapan, tapi kamu datang dengan dirimu yang sebenarnya, rapuh, bingung, dan tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa para sufi sering mengatakan, tanda engkau sedang dekat dengan Allah adalah ketika engkau tak lagi sibuk dengan kata-kata, tapi sibuk menghadirkan hatimu di hadapannya. Kamu tidak perlu menjelaskan semua hal kepadanya, karena dia sudah tahu. Dan justru ketika kamu kehabisan kata, Allah mendengarkanmu dengan paling dalam. Jadi sahabatku, jika hari ini kamu merasa doa-doamu hambar, atau kamu tidak tahu lagi harus meminta apa, jangan takut. Kamu tidak sedang menjauh. Bisa jadi, kamu sedang dibawa masuk ke kedalaman yang tak semua orang bisa mencapainya. Karena tidak semua orang bisa diam dan tetap hadir. Tidak semua orang bisa kehilangan kata, tapi tetap percaya. Tidak semua orang bisa berkata kepada Allah dalam sunyi, "Ya Allah, aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi aku tetap di sini. Aku tetap mencintaimu." Dan itu adalah bentuk doa paling murni. Doa yang lahir dari hati, yang sudah tidak lagi menuntut, hanya ingin dipeluk, hanya ingin diperhatikan. Hidupmu tidak hancur, kamu hanya sedang disusun ulang oleh tangan yang tidak kamu lihat. Sahabat, pernahkah kamu merasa semuanya runtuh begitu saja? Bukan satu persatu, tapi seperti dihancurkan sekaligus. Rencana gagal, orang-orang pergi, usaha seperti sia-sia. Dan kamu berdiri di tengah puing-puing itu sambil bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa aku sedang dihancurkan oleh takdir? Apa aku memang tak pantas untuk hidup yang layak? Tapi, bagaimana jika kenyataannya bukan seperti itu? Bagaimana jika kamu tidak sedang dihancurkan,
melainkan sedang disusun ulang oleh tangan yang tak kamu lihat. Kita terbiasa mencintai hidup yang kita bangun sendiri. Kita terlalu nyaman dengan bentuk yang kita rancang. Lalu ketika semuanya ambruk, kita panik, kita kecewa. Padahal bisa jadi, yang runtuh bukan karena salahmu, tapi karena Allah tahu. Kalau dibiarkan, kamu akan hidup dari sesuatu yang rapuh dan tidak tahan badai. Dan karena itulah, Allah membongkarnya. Kisah ini datang dari seorang sufi besar, Syekh Abu Sa'id Al-Kharraz. Ia pernah berkata dalam perjalanannya mencari hakikat cinta ilahi, "Aku pernah merasa dibuang olehnya. Segala yang aku pegang lepas, segala yang aku harap patah, sampai aku merasa bahwa aku sudah tak punya siapa-siapa dan tak pantas menjadi siapa-siapa." Tapi, lalu beliau berkata, "Justru di saat aku kehilangan segalanya, aku mulai mengenal satu hal yang tidak bisa hilang. Rasa cukup karena Allah. Dan dari situlah, Allah membangun aku kembali, bukan sebagai orang yang banyak memiliki, tapi sebagai orang yang tak takut kehilangan." Sahabatku, dari kisah itu kita belajar. Kadang, untuk menemukan makna tertinggi dari hidup, kita harus dikeluarkan dari versi hidup yang kita bangun sendiri. Dan Allah tahu itu akan menyakitkan, tapi Dia juga tahu itu satu-satunya jalan agar kamu kembali, bukan sebagai bangunan dari harapan dunia, tapi sebagai rumah dari keyakinan yang sudah dipurnakan. Hidupmu tidak hancur. Kamu hanya sedang dibentuk ulang oleh tangan yang tahu mana bagian yang retak. Kamu sedang dilepaskan dari ikatan yang tak kamu sadari selama ini menahan jiwamu untuk tumbuh. Dan ya, itu tidak indah di awal. Siapapun yang melihatnya dari luar akan menyangka kamu sedang jatuh. Tapi Allah melihat dari sisi dalam. Dan Dia tahu, hatimu sedang dibebaskan dari bentuk yang tidak jujur. Maka jangan heran jika hidupmu tiba-tiba dibersihkan dari yang kamu kira baik. Mungkin hubungan itu bukan buruk, tapi tidak menguatkanmu. Mungkin pekerjaan itu bukan jahat, tapi membuatmu makin jauh dari Allah. Mungkin rutinitasmu dulu tidak salah, tapi membuatmu lupa bahwa hidup bukan hanya tentang bergerak, tapi tentang kembali. Dan Allah, sahabat, lebih mencintaimu daripada kamu mencintai rencanamu sendiri. Maka Dia tidak segan menghancurkan sesuatu yang kamu kejar, demi menyelamatkan sesuatu dalam dirimu yang lebih berharga, jiwa yang jujur. Jadi jika hari ini kamu merasa semuanya hancur, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kegagalan. Bisa jadi, Allah sedang memperkenalkanmu kepada dirimu yang baru. Versi dirimu yang sudah dibersihkan dari penjara ambisi. Versi dirimu yang tahu bahwa kekokohan hidup bukan diukur dari apa yang kamu miliki, tapi dari siapa yang menopangmu saat semuanya hilang. Jangan terlalu cepat menyimpulkan hidupmu dari satu babak yang pahit. Sahabat, kadang yang membuat kita menyerah bukanlah kenyataan, tapi kesimpulan yang terlalu cepat. Kita menyimpulkan bahwa hidup kita buruk hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai harapan. Kita mengira diri kita gagal hanya karena satu bagian hidup terasa hancur. Kita merasa tidak layak dicintai hanya karena satu orang pergi. Kita merasa doanya ditolak hanya karena belum dijawab hari ini. Tapi tahukah kamu, hidup tidak bisa disimpulkan dari satu luka, tidak bisa dirangkum dari satu musim yang dingin, dan tidak bisa dihakimi dari satu babak yang gelap. Setiap hidup adalah perjalanan yang panjang, dan setiap bagian memiliki waktunya sendiri untuk berbicara. Mungkin sekarang kamu ada di halaman yang kamu benci, tapi jangan terburu-buru menutup bukumu. Karena bisa jadi, halaman setelahnya berisi sesuatu yang akan membuatmu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu mengerti. Semua ini tidak sia-sia. Sahabatku, kita sering lupa bahwa cerita terbaik pun dimulai dari kekacauan. Sebelum tokoh utamanya kuat, ia akan diuji dengan kehilangan, dengan penolakan, dengan kesunyian yang membuatnya ingin berhenti. Tapi justru di sanalah pertumbuhannya terjadi.
Dan kamu pun begitu. Jangan menilai dirimu hanya dari bab yang sedang kamu jalani sekarang. Jangan menyimpulkan bahwa hidupmu salah hanya karena semuanya terasa berat. Karena bisa jadi, kamu sedang berada di bab yang paling penting. Bab pengujian, bukan bab penghukuman. Ada luka yang tidak langsung diberi makna. Ada kehilangan yang butuh waktu untuk menjadi pelajaran. Ada sunyi yang tidak langsung terasa indah. Dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Tugasmu bukan menjelaskan, tugasmu hanya bertahan. Bertahan dengan tenang, meski tidak paham. Bertahan dengan jujur, meski ingin lari. Bertahan dengan doa, meski yang kamu rasakan hanyalah sepi. Sahabat, kadang kita terlalu terburu-buru ingin mengerti segalanya. Kita ingin tahu kenapa Allah tidak menjawab. Kenapa orang yang kita cintai pergi. Kenapa yang kita kejar tidak pernah sampai? Tapi kamu tidak sadar bahwa mungkin kamu sedang dibimbing, bukan sedang disesatkan. Dan semua yang kamu kira bencana bisa jadi adalah penataan rahasia dari Allah. Agar nanti, saat waktunya tiba, kamu bisa melihat ke belakang dan berkata, "Aku bersyukur aku tidak berhenti di sana." Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu terlalu berat untuk dijalani, jangan simpulkan apapun. Jangan hakimi dirimu dari rasa sakit yang belum selesai. Biarkan hidupmu terbuka. Biarkan Allah menulis kisahnya sampai akhir. Dan tugasmu cukup satu. Berada di sini, tetap hidup, tetap bernafas. Meski kamu belum mengerti kenapa semuanya harus begini. Karena bisa jadi, nanti di ujung cerita, kamu akan bersujud sambil berkata, "Ya Allah, terima kasih telah tidak membiarkanku berhenti di halaman ini." Kamu tidak harus kuat untuk menjalani. Kamu hanya perlu tidak lari dari apa yang ingin Allah ajarkan. Sahabat, tidak semua orang kuat. Dan kamu pun tidak harus selalu menjadi orang yang kuat. Kamu boleh merasa lelah. Kamu boleh merasa kecil. Kamu boleh duduk dan menangis tanpa menjelaskan kepada siapapun kenapa. Kamu tidak harus tegar setiap hari. Karena hidup ini tidak menuntut kamu untuk selalu berdiri tegak. Tapi hanya satu, jangan lari dari apa yang ingin Allah ajarkan. Kadang, yang membuat kita semakin hancur bukan luka itu sendiri, tapi usaha kita untuk menolak perasaan yang seharusnya diterima. Kita memaksa tersenyum ketika hati kita hancur. Kita pura-pura kuat agar tidak terlihat rapuh. Kita diam-diam ingin lari, karena takut menghadapi kenyataan yang terus-menerus menguras jiwa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan suara lembut kepada sahabat-sahabatnya yang merasa berat memikul beban kehidupan. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Sabda ini sederhana, tapi jarang direnungi dalam-dalam. Allah tidak menilai kamu dari cara kamu terlihat kuat, bukan dari seberapa rapi hidupmu tampak di mata orang, bukan dari pencapaian, bukan dari ketegaranmu yang palsu, tapi dari hatimu yang tetap memilih bertahan meski hampir tidak punya tenaga lagi untuk percaya. Sahabat, kita tidak dituntut untuk selalu kokoh. Kita hanya diminta untuk hadir di hadapan Allah meski dengan dada yang berantakan, hadir di dalam hidup ini meski dengan langkah yang gemetar. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Karena Allah tidak mencari orang yang sempurna, tapi orang yang mau kembali, bahkan kalau harus merangkak dengan air mata. Kadang kamu berpikir, kalau aku lemah seperti ini, pantaskah aku disayangi oleh Allah? Dan disitulah letak kesalahan kita. Kita menyangka bahwa hanya yang kuat yang dicintai, padahal justru yang paling rapuh, yang paling disayangi. Karena Allah tahu, yang masih berani datang dalam keadaan remuk adalah yang hatinya paling jujur. Yang tidak sibuk membangun pencitraan, tapi berani mengaku bahwa ia tak bisa apa-apa tanpa Allah. Jadi sahabat, jika hari ini kamu sedang dalam keadaan yang paling tidak kuat, jangan merasa gagal. Boleh jadi kamu sedang berada di titik terbaik untuk mengenal Allah. Bukan di saat kamu berdiri di atas,
Tapi saat kamu terduduk di lantai paling bawah, tanpa siapapun, kecuali Dia, itu bukan kehinaan, itu panggilan pulang, itu bukan tanda kamu tertinggal, tapi tanda kamu sedang diajak memulai dari tempat yang benar, dari hatimu yang paling jujur. Dan saat kamu bisa duduk tenang dalam rapuhmu, tanpa merasa harus pura-pura kuat, itulah saat di mana kamu sedang benar-benar hidup. Itulah saat di mana kamu sedang diajar bukan dengan teori, tapi dengan kenyataan yang akan membentuk jiwamu perlahan. Kamu tidak diminta untuk menang, tapi kamu diminta untuk hadir dan tidak kabur dari pelajaran Allah. Satu hari nanti, sahabat, kamu akan mengerti bahwa kamu bertahan, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk tidak lagi melawan rasa sakitmu, melainkan duduk bersamanya, lalu menengadah dan berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku tetap di sini, karena aku tahu Engkau sedang mengajariku sesuatu yang tak bisa aku pelajari saat semuanya baik-baik saja." Dan disitulah kamu disembuhkan, bukan karena kamu melawan segalanya, tapi karena kamu akhirnya memilih untuk kembali, tanpa lagi menuntut harus menang. Kamu tidak sedang gagal memahami, kamu sedang diajari mencintai hidup tanpa butuh jawaban. Sahabat, ada hari-hari di mana kamu merasa semuanya salah. Kamu bangun dengan pertanyaan yang sama. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa aku harus melalui jalan yang sepi ini? Kenapa jawaban dari Allah belum juga datang, padahal aku sudah menunggu sekian lama? Kamu mencoba memaknai semuanya. Kamu cari hikmahnya di setiap kejadian. Tapi tak selalu kamu menemukannya. Kadang, semakin kamu berpikir, justru semakin bingung. Semakin kamu renungi, justru semakin kosong. Lalu kamu mulai menyimpulkan, mungkin aku sedang gagal memahami hidup ini. Padahal sahabat, bisa jadi kamu tidak gagal. Bisa jadi kamu sedang diajari satu pelajaran yang lebih tinggi dari pemahaman. Belajar mencintai hidup, meski tanpa jawaban. Kita sering terjebak pada keinginan untuk tahu. Kita ingin mengerti semuanya sekarang, sebabnya, tujuannya, maknanya. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Dan Allah tidak selalu memberi penjelasan sebelum meminta kita berjalan. Kadang Allah tidak mengungkapkan jawabannya lebih dulu, karena Dia ingin kamu melangkah bukan dengan kepastian, tapi dengan kepercayaan. Bukan dengan logika, tapi dengan keberanian untuk tetap hidup, meski hati penuh tanya. Sahabatku, ada tahap dalam iman yang sangat sunyi, yaitu saat kamu tidak tahu lagi harus percaya pada apa, tapi kamu tetap percaya. Saat kamu tidak tahu lagi apa yang akan terjadi, tapi kamu tetap hadir dalam hidupmu, tanpa kabar baik, tanpa tanda-tanda terang, tanpa keajaiban instan. Dan di tahap itu, Allah sedang mengangkatmu secara diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa sorakan, tapi nyata. Karena tidak semua pertanyaan akan dijawab, tidak semua luka akan dijelaskan, dan tidak semua kehilangan akan dipulihkan seperti semula. Tapi itu bukan berarti kamu kalah. Bisa jadi, kamu justru sedang dimurnikan. Belajar mencintai hidup ini bukan karena ia selalu menyenangkan, tapi karena kamu tahu, hidup ini adalah tempatmu mengenal Allah dalam segala rupanya, termasuk dalam hal-hal yang tidak kamu mengerti. Sahabat, salah satu bentuk cinta terdalam adalah ini. Tetap memilih hadir meski tidak dimengerti. Dan bisa jadi, itulah yang Allah minta darimu saat ini. Maka, jika hari ini kamu tidak mengerti apapun tentang dirimu, tentang hidupmu, tentang takdirmu, tenanglah. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang belajar mencintai hidup tanpa harus memahaminya seluruhnya. Dan saat kamu bisa sampai di titik itu, tanpa jawaban, tanpa kepastian, tanpa penjelasan, namun tetap bertahan, itulah saat di mana kamu benar-benar dekat dengan Allah.
karena kamu tidak datang kepadanya dengan daftar tanya, tapi dengan jiwa yang sudah letih mencari dan akhirnya memilih untuk tinggal. Satu hari nanti, mungkin kamu tidak akan pernah tahu alasan di balik semuanya, tapi kamu tidak akan lagi membutuhkan itu. Karena yang kamu rasakan bukan lagi keharusan untuk paham, tapi kelegaan karena kamu telah cukup dipeluk olehnya, meski tanpa jawaban apapun. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena semuanya menjadi jelas, tapi karena kamu tahu, Tuhan tidak pernah mewajibkanmu untuk mengerti, hanya untuk tetap percaya. Nanti kamu akan menangis, bukan karena luka, tapi karena kamu baru mengerti, Allah selalu ada sepanjang jalan. Sahabat, ada momen dalam hidup yang tidak bisa kamu pahami sekarang. Dan itu bukan karena kamu kurang cerdas, tapi karena beberapa hal memang hanya bisa kamu pahami nanti. Nanti, setelah semuanya berlalu. Nanti, setelah kamu cukup diam. Nanti, setelah kamu melewati semua luka, dan kamu cukup kuat untuk memandang ke belakang, dengan mata yang sudah tidak kabur oleh air mata. Dan di saat itu, kamu akan menangis. Bukan karena luka yang dulu, tapi karena kamu baru sadar bahwa di setiap langkah yang kamu sangka kamu lalui sendiri, ternyata Allah ada di sana, diam-diam menjaga, tanpa suara menuntunmu, tanpa kau sadari, Ia menggenggam hatimu agar tidak benar-benar hancur. Kita sering sibuk menanyakan di mana Allah saat kita jatuh, tapi kita lupa bertanya, siapa yang membuat kita tetap hidup setelah jatuh? Siapa yang membuat kita masih bisa bernafas setelah ditinggalkan? Siapa yang tetap menjaga hati kita, meski kita sendiri sudah putus asa? Sahabat, bukan kamu yang kuat, bukan kamu yang tangguh, tapi Allah yang tak pernah benar-benar pergi. Mungkin kamu tidak menyadarinya. Mungkin kamu terlalu sibuk menyalahkan dirimu, terlalu sibuk menghitung kecewa, sampai lupa bahwa kamu masih bertahan. Dan bertahanmu itu bukan karena hebatmu, tapi karena ada yang terus menopangmu dari balik layar kehidupan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam kalimat yang sunyi tapi dalam maknanya, sungguh Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher unta tunggangannya. Sebuah sabda yang jarang dikutip, tapi cukup untuk menggetarkan hati, bahwa Allah bahkan lebih dekat daripada sesuatu yang tampak begitu dekat. Dan jika kamu merasa sendirian, itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena kamu sedang belajar melihat dengan mata batin, bukan dengan mata dunia. Sahabat, kamu akan sampai di titik itu. Titik di mana kamu duduk sendiri dan tiba-tiba kamu teringat semua hal yang dulu kamu kira sebagai bencana. Tapi sekarang kamu tahu, itu semua adalah bentuk penjagaan yang tak pernah kamu pahami sebelumnya. Kamu akan menatap langit dan menangis. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu baru tahu betapa sabarnya Allah menunggumu, menguatkanmu, dan tidak pernah menyerah atasmu. Bahkan ketika kamu menyerah atas dirimu sendiri. Jadi sahabat, untuk saat ini, kamu tidak harus mengerti. Kamu hanya perlu hadir, dan hidup, dan terus bertahan, meski jalan terasa asing, meski arah tak terlihat. Karena Allah tidak menuntut kamu untuk tahu segalanya, Dia hanya ingin kamu percaya, bahwa satu hari nanti, semuanya akan masuk akal, dan kamu akan menangis. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu akhirnya sadar, bahwa Allah tidak pernah menjauh, bahkan ketika kamu merasa tidak sanggup melangkah. Mungkin hari ini kamu belum sampai. Kamu masih berada di halaman yang kamu benci. Kamu masih menjalani bagian hidup yang belum kamu pahami. Tapi satu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan mengerti. Semua luka, semua penantian, semua kehilangan, semua kesunyian, ternyata menyatu menjadi jalan pulang. Dan kamu akan menangis, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya tahu
Allah tidak pernah meninggalkanmu satu langkah pun. Bahkan ketika kamu merasa hidupmu rusak, ternyata Dia sedang menyusun ulang segalanya dengan penuh kasih. Kamu tidak harus memaksa tahu sekarang. Kamu hanya perlu tetap ada. Karena makna itu seperti cahaya pagi. Ia tidak datang dengan suara, tapi dengan ketenangan. Terima kasih telah bertahan hingga akhir. Aku tidak tahu siapa kamu dan apa yang sedang kamu perjuangkan. Tapi jika kamu sampai di menit ini, mungkin itu artinya kamu tidak sendiri. Jendela Filsafat akan tetap di sini. Sebagai ruang kecil yang akan menemanimu menyusuri bab-bab hidup yang tak selalu masuk akal. Sampai kamu tahu bahwa kamu sedang dicintai, bahkan saat kamu merasa tidak pantas untuk dicintai. Jika kamu merasa narasi ini bergema dengan isi hatimu, bagikan bukan karena ingin disebar, tapi karena kamu tahu ada satu jiwa lain di luar sana yang sedang bertanya dan hanya butuh satu suara untuk bertahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi di titik hidup yang lebih terang atau di bab berikutnya yang sudah mulai bisa kamu mengerti.